lihat nih visualisasi dari 10 hero yang sudah diamankan oleh kedua belah tim. Oke, here we go to the line of down match kedua. Timnas Filipina versus Timnas Indonesia, di mana kedua tim baru saja mendapatkan kemenangan pertama di pembukaan match mereka. Kali ini memperebutkan peringkat pertama. So, apakah Indonesia bisa untuk membuat Timnas Filipina dikalahkan di match kedua hari ini? Terlihat memang bermain dengan sangat agresif. Cini bahkan sudah mulai mengganggu ke area orange buff, dan gak hanya Cini. Lihat gimana Fumi Eko yang hadir dari bagian bawah, sang XP laner mencoba untuk memberikan gangguan ke arah Lava Golem. Tapi ingat, lawannya adalah Filipina, yang kita tahu mereka berhasil membuat Timnas Indonesia kita dikalahkan juga pada saat perjumpaan mereka di MSC kemarin, Cipi. Itu dia, makanya ini semoga hal tersebut bisa diatasi, ditangani dengan baik ya, melalui persiapan yang oh my god, out of nowhere. Nampaknya ada satu buah pergerakan dari Vivian yang harus mengalami punishment ya. Dengan adanya First Blood-nya, masalahnya berhasil diambil oleh sosok jungler. Ini jadi modal awal untuk teman-teman dari Filipina. Iya, dan memang ya gangguan terlihat dan terasa ke jungle pattern dari Alpuerto. Masalahnya memang dengan terpick off-nya Vivian membuat space juga untuk mereka membalaskan inisiasi ke jungle dari Indonesia. Dan terbukti Vival tereksekusi dari 3 player Philippines. Berlangsung dengan sangat cepat, kerugian untuk Timnas Indonesia 2 poin death yang harus mereka terima dari Timnas Filipina, yang sekarang sudah bergerak rotasi secara bersamaan ke area turtle yang pertama. Tapi lihat Gatot Kaca dari Vivero yang mengganggu rotasi dari Vival, membuat ini menjadi free turtle kah? Dengan efek Fight, kombinasi skill yang membuat poin kill tambahan dikantongi oleh Alpuerto. 3 poin kill di awal menjadi fondasi yang sangat baik untuk Filipina dan Indonesia. Mereka terlihat cukup tertinggal. Nggak begitu baik nampaknya awal di game kita kali ini, ketika kita akan melihat teman-teman dari Indonesia harus kehilangan 3 pemainnya untuk tidak ada pertukaran. Dan bicara soal objektif, kayaknya kali ini mereka bakal coba untuk cari kompensasi. Alpuerta juga sudah mulai dikunci dan finally shutdown berhasil diamankan oleh teman-teman dari Timnas Indonesia. Ya, itu shutdown yang sangat baik karena lagi-lagi juga sekaligus membuat purple buff dapat diambil oleh Vival ya. Setidaknya ada kompensasi. Meskipun ternyata tercuri, purple buff-nya dipegang oleh Amor. Seperti di bagian atas, Petrify dikeluarkan, Paris pun down. Purify gak membuat dirinya bisa selamat. Kombinasi dan juga backstep yang coba dilakukan oleh Vival memang berhasil membuahkan poin kill kedua untuk Indonesia. Di bagian bottom lane, 1v1 situations, Diagon selama dia masih belum punya War X, sebenarnya Fumi Eko masih bisa memberikan pressure yang begitu besar. Tapi nantinya setelah War X selesai di build, ini bakal jadi PR buat Fumi Eko untuk selalu bisa megangin Diagon di bagian bawah. Masih cukup stabil, tapi di bagian tengah pick off coba kembali dilakukan karena Cini, dan Cini untungnya masih memiliki Thalassophobia untuk escape, dan ada backupan juga dari Vivian yang mencoba untuk setidaknya memberikan trading damage ke arah member-member dari Philippines. Di bagian bawah Diagon coba dituju, terkena Power of Wild Nuts. Fumi Eko kembali mencari momentum, dan lihat gimana damage masuk dari Vival meskipun berhasil dihindari. Tapi di bagian atas Perez down untuk kedua kalinya, berusaha mencari kompensasi dengan satu member yang hilang. Cini down, dan sekarang Vivian pun dalam ancaman. Satu hit terakhir masih The Cyclone Eye yang membantu dia melarikan diri, Cipi. Iya, untung masih bisa mundur dengan selamat ya. Nggak sempat ke tapi itu dia Spear of Distraction yang tepat pada sasaran, yang membuat akhirnya Vivian harus tumbang di tengah-tengah. Vivian yang harusnya bisa selamat bisa menjadi satu buah keuntungan kembali untuk Timnas Filipina. Dan nggak sampai di situ saja nampaknya. Bagaimana teman-teman dari Filipina bisa mengambil kemenangan, ada turtle ya juga bisa dikantongi, dan upaya Viva untuk menukar kerugian nampaknya tidak bisa semudah itu karena dari segi penyebabnya masih bisa diamankan oleh Vivero. Sedangkan kali ini Vivero mengalami satu buah punishment yang cukup manis, dan aku pikir ini jadi pergerakan yang cukup wise ya buat teman-teman dari Timnas Indonesia untuk memulihkan perekonomian yang mereka miliki, karena ada satu turret juga yang berhasil mereka amankan. Dan kalau kita lihat dari segi objektif memang mereka nggak tertinggal ya. Bahkan mereka leading dari satu struktur bangunan di arah atas. Dari segi gold juga nggak ada perbedaan sama sekali. Timnas Indonesia kita juga masih tetap sama dengan Timnas Filipina. Mereka
nggak ada gap gold sama sekali, padahal sudah banyak baku tumbuk yang terjadi selama 5 menit game yang berjalan. Dari segi items, memang ada satu Hunter Strike yang dibuild oleh Alvaro terlebih dahulu. Inisiasi di bagian tengah masih berhasil digagalkan. Dan somehow damage kombinasi Wave dan juga Ocean ODT yang dibawakan oleh sini berulang kali juga bisa menjadi mimpi buruk ya, terutama untuk Vivero. Dan sepertinya Vivero kembali mencoba untuk ditangkap. The Way of Dragon karena yang salah Vivian malah terkena efek stun dari Alpuerto. Diagon memegangi Vivian dan Vivian sepertinya nggak bisa diselamatkan. Pick off kembali diciptakan oleh Philippines. Mereka berhasil memaksimalkan kesalahan dari Vivian. Dan sekarang lihat gimana Indonesia sudah melakukan switch lane, tapi mid lane ini coba dituju terlebih dahulu oleh Vival, sementara di bagian atas melepaskan Perez seorang diri, Cipi. Iya, aduh itu lumayan mahal ya tadi sebetulnya setup yang dibawakan oleh timnas Indonesia yang gagal bisa menorehkan poin dari pick off-nya, justru trigger bait-nya yang membuat akhirnya kerugian. Tapi kayaknya harusnya ada pertukaran di area top lane, tapi ternyata Perez masih bisa bertahan. Dari gempuran 3 pemain loh, tadi itu cukup lumayan lama ya sebetulnya dari segi kitting yang dimaksimalkan oleh Indonesia tim imbangin Perez. Tapi out of nowhere dari segi posisi Perez masih bisa mengamankan ya dari segi pergerakannya. Dan turtle terakhir ini harusnya menjadi kemungkinan bisa jadi lapangan bermain karena nampaknya Vivian juga udah mulai megangin damage dan megangin kaki dari Alpuerto, dan bahkan Amores ini tumbang menjadi korban pertama di follow up dengan adanya damage yang diberikan oleh seorang cowok di zaman pas, dan juga interventionnya disusul lagi ditumbuk dengan ini resource yang dimiliki oleh seorang Bumi Eko yang membuat akhirnya 2 pemain down dan Turtle bisa diamankan oleh pemain-pemain dari timnas Indonesia. Walaupun pertukarannya ada di sosok Vivian yang terlalu berada di area lini pertahanan depan yang dimiliki oleh Indonesia tim. Meanwhile di area top lane ada satu objektif turret kembali yang berhasil diamankan dan Bumi Eko yang memaksa Alpuerto untuk mundur pulang secara teratur. Iya, tapi keuntungan berlipat memang diterima oleh Indonesia. Masalahnya selalu ada kompensasi yang bisa didapatkan oleh Philippines. Kali ini kita lihat ya, pressure yang tercipta dari kemenangan di Turtle yang ketiga tadi membuat Indonesia memang bermain jauh lebih agresif. Vival di bagian bawah head to head dengan Cici dari Diagon memang bukanlah hal yang mudah. Tapi dengan adanya 3 player seperti sekarang, Vivian kembali masuk memberikan efek backstep, The Way of Dragon dan juga Flicker. Tapi sangat disayangkan, targeting karena yang salah membuat malam ini Vivian yang tereksekusi seorang diri tanpa ada balasan dari timnas Indonesia. Ini akan sangat berarti karena lagi-lagi Vivian sedikit overextend yang membuat dia menjadi pundi-pundi gol tambahan ke arah timnas Filipina, GP. Iya, dan ya walaupun memang good newsnya di sini Cal masih belum timbang ya. Tapi ini bakal sebagai bom waktu yang perlu dipertimbangkan oleh Indonesia karena lihat damage yang mereka coba untuk musumbangkan kini hampir dibalikin lagi keadaannya. Mapping awareness, kalkulasi yang cepat banget dari tim Filipina ini yang membuat gaya permainan pick off Indonesia lumayan cukup tertahan juga ya. Mereka seakan-akan udah bisa memprediksi nih bagaimana early power yang mau dibawa oleh timnas Indonesia, dan pikirnya bakal jadi nggak baik yang membuat akhirnya timnas Indonesia udah mainin ke area penyebaran formatnya ya dengan mengutus Vival untuk mainin ke area laning jauhnya, walaupun itu udah mulai dipaksa untuk 1v1 juga tuh kayaknya di area top lane. Dan berhasil dimenangkan oleh Vival 1v1 yang sekarang menguntungkan ke arah Indonesia. Di mana di bagian bawah 4 melawan 4 dan ada 2 pressure yang terlihat dari Indonesia. Atas bawah sama-sama didorong. Dan mid lane pun ini hanya pancingan saja agar 2 member dari Filipina terlihat. Lord yang pertama sudah mulai hadir dan sepertinya akan segera dipegang kendalinya oleh Indonesia. Vivero maju ke bagian depan, Revitalize terpaksa diaktifkan, zaman Force dibuka oleh Chell, dipegang dengan Curtain Skull. Avatar of Guardian berhasil dihindari dan Vivero terlalu dalam damage yang diterima. Tapi bahkan Perez lah yang dieksekusi di bagian bawah. Memang ada pertukaran dengan Bumi Eko, tapi Lord disecure oleh Vival. Datang kembali Alpuerto memukul Vivian mundur, tapi di sisi lain net gimana Cini pun dikejar. Satu hit terakhir untungnya masih terbalut efek shield dari Bloodwings yang membuat dia nggak terpick off. Keuntungan memang kembali diterima oleh timnas Indonesia yang sekarang Lordnya sudah bergerak ke arah atas sih, Bi. Team fight chaotic ya yang ternyata bisa diatasi oleh pemain-pemain dari timnas Indonesia. Sacrifice dari Bumi Eko berujung menjadi satu buah keuntungan. Ditambah lagi kalau kita bicara soal item, 2 Dark Armor cukup ya untuk bisa menahan dealing damage fisikal yang membuat akhirnya Indonesia tim kembali berani untuk coba untuk bisa racet asa mereka untuk bisa mensecure kayak 1 poin eliminasi 1 man down. Amores tidak bisa bertahan nampaknya di area bottom lane.
Dan zaman first teori ancaman ya setidaknya ini akan bisa menuai advantage harusnya ya untuk lot pertama yang diamankan secara dramatis, apalagi Fumieko juga udah mainin distraction-nya. Udah mulai berasa lah dengan adanya defensive item hybrid yang sudah diamankan untuk frontliner dari timnas Indonesia. Iya, masalah sekarang di bagian atas Perez dikejar sepertinya oleh Vival. Mereka mengurungkan niatnya karena Perez pun sudah selesai menjalankan misi untuk menghancurkan Lord yang pertama. Kehilangan inner turret top lane gak jadi masalah seperti untuk timnas Filipina, karena mereka pun masih bersiap dengan adanya 5 player yang coba untuk mencari peperangan di area jungle purple buff-nya. Indonesia berhasil mencuri lagi satu struktur bangunan, tapi Cini di bagian belakang Vertify Raw Wave dan combination skill dari Vival. 3 man down double untuk Inachel, dan sekarang Indonesia memegang kendali permainan karena hanya ada Bestret yang ada di depan mereka dengan 3 member yang hilang, membuat Indonesia bisa untuk tampil lebih garang lagi, CB. Wah, itu momen yang bisa dimasukin ke For Your Page 7 hari in a row bakal muncul sih. Karena bagus banget dari sini ya, maksimalin rumput. Karena memang untuk kita ketika berada di area winning condition kayak gini, pemanfaatan rumputnya bakal makin enak lagi. Dan hal tersebut yang sukses dimaksimalkan dengan baik oleh seorang Cini ya. Ditambah lagi tadi ya memang ya sudah dibahas juga ya bahwa bagaimana sinkronisasi dan juga chemistry yang sudah tidak diragukan yang ngebuat follow up-nya juga cantik di area belakang. Dan kini tim Filipina aku bisa bilang mereka udah mulai tersudut dengan adanya penguasaan rumput yang nggak baik tentunya untuk bisa mereka cek. Apalagi nggak ada pure hero yang bisa masuk ke area rumputnya, ini menjadi concern sebetulnya bagi tim Filipina. Yang membuat akhirnya Indonesia berhasil meringkus semua inner turret yang dimiliki oleh tim Filipina, tapi sekali lagi mereka masih tetap terus disiplin dan jaga jarak kayak gini nih jadi keputusan yang bukan cukup lagi ya, very wise tentunya untuk teman-teman dari timnas Indonesia. Iya, dan jujur satu momen dari Cini tadi yang langsung membuat semua kendali permainan ada di Indonesia. Mereka berhasil memaksimalkan, bahkan kembali Cini memberikan momen dengan solo pick up di bagian atas. Perez hilang. Dan sekarang hanya 4 melawan 5. Zaman Force kembali diaktifkan. Vivero tertinggal. Father of Guardian terpaksa dibuka. Tapi Alpuerto masih dibayang-bayangi oleh Vivian. Nggak dikasih escape karena Cini sekarang membuka Ocean Oddity. Untungnya dia belum coba untuk follow up dengan Raw Wave karena masih belum available setelah berhasil men-solo pick off Perez di bagian atas. Dan Lord Enhance kali ini jatuh ke tangan Indonesia, JB. Ini nggak cuma sekali dua kali ya pemaksimalan far lane, mapping, control, ditambah lagi juga dengan adanya macro play dari seorang Cini yang memukau banget sih di international scenes untuk tahun ini ya di laut Indonesia. Terpantau dengan adanya tadi point pick off yang bisa dimaksimalkan out of nowhere ya, Perez hilang, dan dengan adanya Lord yang kupikirin Lord Enhance, kemungkinan base karena triline pushnya udah jalan juga ya. Dan untuk permainan karya high ground-nya mungkin masih ada Amores, tapi apakah cukup untuk bisa menahan damage masif yang dimiliki oleh timnas Indonesia? Ini masih berlima, tapi Avatar of Guardian dan juga Curtain Skull cukup bahaya. Fumieko down, dan mereka terpaksa mengurungkan niat mereka untuk mendapatkan base dari Philippines. Indonesia, sang Sri Kandi dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Kombinasi skill dari Philippines yang cukup mengejutkan membuat Indonesia mau nggak mau harus menurunkan tempo permainan mereka. Amores bagian depan mencoba membuka Visions, Vivero juga demikian. Tapi Vivian, conceal play dilakukan, The Way of Dragon, dan Cini di bagian belakang. Tapi lihat gimana pick up kembali dilakukan oleh Vival, dan bahkan triple kill untuk Vival. Looking for Maniac sepertinya, karena sekarang hanya 2 member backliner saja dari Filipina. Indonesia berhasil menghancurkan 3 Besseret, dan sekarang fokus ke base-nya. Tapi gak ada minion yang menunjang permainan. Satu straight push ke arah base dari Philippines, tapi hadir kembali wave minionnya dan fokus ke bagian base karena Indonesia for the win dengan wipeout dari Vival. Ini dia timnas kebanggaan kita. Satu kemenangan membuat mereka peringkat pertama. Wow, itu dia